pada saat meetingnya, yang kita sebagai host meeting perlu aware dan perlu selalu latih dan demonstrasikan adalah presence, engagement, dan light. Presence itu kalau aku definisikan itu sadar dan sadar penuh, hadir utuh. Kalau di offline meeting atau meeting yang sifatnya tatap muka kita di ruangan sama-sama, sebagai host, kita kadang-kadang kan masih suka tuh mainan HP gitu ya, atau misalnya masih sambil kita mimpin rapat, kita sambil melakukan hal yang lain gitu. Ketika online, distraksi-distraksi itu harus diminimalkan. Karena distraksi itu bukan saja mengganggu fokus kita sebagai host, tetapi sangat untuk audiensnya akan sangat-sangat mengganggu. Dan bahkan bisa membuyarkan fokus gitu. Karena tadi kalau balik ke kata kuncinya Ju tadi untuk respect gitu ya. Nggak ada respect gitu. Audiens akan merasa, loh, dia hosting online meeting, tapi perhatiannya nggak kepada kita yang hadir, dia sibuk sendiri, gitu ya, ada di situ gitu. Lalu kemudian ketika sadar penuh hadir utuh ini, kenapa penting untuk hostnya punya presence? Karena tugas utamanya adalah membantu peserta meeting untuk fokus pada tujuan yang mau dicapai. Kalau tidak hadir utuh, kita nggak bisa mengikuti dialog atau pertukaran informasi yang terjadi di antara para peserta. Kita akan sibuk dengan pikiran kita sendiri, dan akhirnya meetingnya jadi nggak kemana-mana. Karena pesertanya ngomong, kita sibuk sendiri. Tapi kalau kita bisa punya presence yang baik, kita bisa mengamati pertukaran informasi yang terjadi di ruang virtualnya dan bisa mengkoneksikan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Lalu dengan presence juga kita bisa, ketika presence, kita bisa punya sense, punya intuisi untuk energi yang ada di ruangan virtual. Kalau di offline meeting, ini kan kita langsung bisa lihat gitu ya. Oh, si ini lagi manyun nih, si ini lagi kayak capek ya gitu. Kalau di online meeting, apalagi misalnya tidak ada kesepakatan bahwa harus pakai video, tapi audio pun oke gitu ya. Kalau kita nggak presence, kita nggak tahu tuh di balik layar yang hitam hanya tulisan nama, sebenarnya lagi apa sih? Apa yang terjadi di sana, di orang yang berada di balik layar itu? Kalau kita hadir penuh, sadar hadir utuh, dari nada suara kita bisa dapat intuisinya. Dari pilihan kata kita bisa dapat intuisinya. Bahkan dari tidak ada respon, kita juga bisa dapatkan dinamika energi yang terjadi di antara peserta. Karena kemudian kita jadi aware kan, oh ini ada 10 peserta, kok ada 2 orang yang nggak ada suaranya sama sekali gitu. Bahkan untuk joke pun dia nggak ada ketawaan sama sekali gitu. Nah itu yang presence jadi penting. Lalu kemudian engagement. Engagement itu penting banget dan kita bisa dapetinnya dengan mendengar aktif, teknik-teknik pertanyaan yang terbuka, pertanyaan bermakna, terus bikin daftar pertanyaan yang bisa membuat orang berespon atau ada tugas yang dikerjakan. Lalu yang juga penting adalah mengelola keheningan. Kadang-kadang kita ngasih pertanyaan, terus kita langsung mau minta jawabannya. Padahal peserta kita perlu mikir gitu ya. Jadi
menjadi nyaman dengan keheningan itu bagian dari mengelola online meeting-nya. Karena lagi-lagi tatapan kita tuh hanya wajah-wajah yang ada di layar gitu ya. Dan kalau kita nggak nyaman sama itu, audiensnya juga jadi merasa nggak nyaman gitu. Nggak merasa nyaman untuk, oh, saya sebenarnya harus mikir nih, nggak bisa langsung jawab gitu ya. Itu yang untuk engagement. Lalu light ini lebih kepada ringan, bukan lampu, lebih kepada membuatnya ringan gitu. Dan membuatnya ringan nih, aku yakin teman-teman pasti udah biasa melakukan, biasanya humor, joke, yang receh-receh gitu ya, plesetan, itu light gitu ya. Dan cara lain lagi adalah ketika goals atau topiknya itu membicarakan hal yang serius dan berat, coba lakukan, jadi chunking, dibikin goals yang lebih kecil-kecil, atau durasi waktunya dibuat lebih pendek-pendek. Jadi untuk satu hal hanya bicara untuk satu waktu tertentu, 15-10 menit. Lalu pindah berikutnya. Poinnya adalah buat peserta merasa kehadiran partisipasi dalam online meeting ini sebuah hal yang mudah dilakukan, menyenangkan, keluar dari meetingnya, berasa punya semangat untuk melakukan apa yang jadi rencana aksinya. Sampai di situ dulu deh. Aku kayaknya kebanyakan ngomong. Aku oper dulu ke Adek. Silakan, Dek. Ya, thank you Mbak Sari. Selamat bergabung. Aku lihat ada Mbak Didi baru gabung. Halo Mbak Didi. Halo. Selamat join. Maaf, salah jam. Nggak apa-apa. Saya maafkan. Oke, saya akan unmute kakak-kakak semua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ingin dikomentari, atau mungkin ada pengalaman yang serupa atau berbeda yang mau di-sharing, gitu silakan. Mari. Kalau lihat di survei sebenarnya teman-teman ada share beberapa. Boleh dengar idenya atau share pengalamannya teman-teman ketika host atau leading sebuah online meeting. Aku ada pertanyaan, Mbak. Silakan Arum. Ya. Tadi kesepakatan untuk check-in point di akhir itu seperti apa gambarannya? Nah, itu aja. Oke. Jadi kan biasanya kalau kita meeting itu misalnya disepakati, Arum tanggung jawabnya minggu depan mengerjakan A, B, C. Mbak Ju di akhir minggu depan targetnya Z. Mbak Ade targetnya W, misalnya gitu. Dengan adanya social distancing kayak sekarang, itu kan kita nggak punya kontrol terhadap ini orang ngerjain apa enggak gitu. Nggak bisa lihat gitu ya. Jadi di akhir itu disepakati juga, oke, ini udah bagi-bagi tugas nih. Kita cara mau tahu bahwa kita semua progres, mau pakai cara apa ya? Gitu. Oh, ini deh tiap pagi di update deh di WA group misalnya gitu. No progress is progress. Jadi kalaupun di akhir jam 5 sore memang nggak ada progress, tinggal tulis aja deh di WA group, action plan gue no progress misalnya gitu. Ada anak iting-iting di situ. Jadi sebuah di antara pesertanya putuskan setelah action plan mau mastiin bisa saling memantau pelaksanaan action plan-nya mau pakai cara apa gitu. Oke, Mbak. Mbak Sari. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Wina. Bagaimana mengatasi peserta yang newbie dengan virtual meeting? Menarik nih. Ini kayaknya Ade yang lebih cocok jawab, Dek.
karena terbiasa menghadapi ini situasi seperti ini. Coba deh. Ya. Aku sharing ya Mbak Wina, biasanya sih yang aku lakukan itu kayak H-1, saya akan telepon pesertanya. Jadi sama-sama nyobain teknologinya, memastikan bisa kalau misalnya kita pakai Zoom gitu ya, pastiin si calon pesertanya bisa masuk ke linknya, kemudian cukup kenal dengan fitur-fiturnya, bisa join audio, tahu bagaimana sharing video, gimana caranya share screen, menggunakan kolom chat, paling nggak familiar dulu dengan itu. Tapi memang ini takes time ya, tapi mau nggak mau ini sesuatu yang harus dilakukan supaya nanti ketika virtual meetingnya terjadi, kita nggak akan habis waktu ngajarin lagi tentang teknologinya. Biasanya sih itu yang biasa aku lakukan. Kalau aku boleh nambahin Mbak Ade, biasanya untuk beberapa kelas trainingku itu kayak spend waktu 2-3 menit untuk peserta familiar dengan fitur-fitur yang ada di Zoom gitu. Dan terutama yang harus hati-hati sebenarnya di Zoom itu yang kolom feature yang berwarna hijau share, karena itu kalau nggak sengaja tertekan itu apapun yang ada di layar laptop itu akan tersebar ke seluruh peserta gitu ya. Jadi biasanya aku selalu ulang-ulang untuk hati-hati dengan feature itu gitu. Ya, pastikan kalau mau meeting virtual memang ini sih ya, jangan buka-buka file yang tidak diperlukan untuk memastikan nggak ada file-file aneh yang tershare. Benar-benar. Dan tadi kalau memang, terutama kalau meetingnya akan lama gitu ya, hati-hati dengan buka banyak screen. Kalau saranku sih, apalagi ketika hosting, hanya buka file yang berhubungan sama rapatnya. Karena kita nggak pernah tahu, kita lagi muter-muter nyari-nyari kursor gitu ya, tiba-tiba kepencet gitu. Wah, itu agak-agak bahaya itu kalau sampai kejadian. Oke, Mbak Sari, ada pertanyaan dari Mbak Ju nih. Oh ya. Ini terkait tadi ya monitoring action plan-nya. Jadi maksudnya menentukan metode untuk memonitor action plan yang disepakati pas meeting itu ya, Sar? Yang checkpoint itu. Mbak Ju mau menyampaikan langsung. Jadi saya unmute. Sorry, Mbak Sari, sorry. Aku unmute Mbak Ju ya. Silakan kalau mau disampaikan langsung. Iya, tadinya saya kira checkpoint itu memastikan pemahaman semua tuh dipersepsikan sama pas di sesi meeting. Tapi ternyata yang Sari maksud itu untuk metode after meeting itu ya, rupanya. Oke. Kalau check-in untuk pemahaman itu terjadinya di engagement biasanya. Oh, engagement ya, bilangnya. Terjadinya di engagement. Jadi misalnya kayak kita ngasih pertanyaan gitu, terus kemudian kita minta dia untuk share pemahaman dia apa sih dari sini gitu. Itu bagian dari engagement-nya. Oke. Yes. Sar, aku mau tanya nih, apakah masuk dalam konteks yang Sari mau sharing juga? Kan aku sebetulnya ada beberapa service yang aku lakukan ya. Yang pertama yang sifatnya meeting, karena memang kan teman-teman aku kebanyakan udah home based office. Itu satu. Yang kedua, servisku kan juga ada training. Training itu kan memang lebih sifatnya memang aku yang lebih nge-lead mereka gitu. Tapi ada juga yang sekarang kebanyakan workshop. Workshop itu sifatnya lebih mereka yang kerja. Nah, so far sih klienku belum banyak yang mau gitu kalau virtual meeting, pakai virtual method gitu ya. Tapi aku pikir kita harus udah mulai ajak juga sih. Nah, yang lain tuh yang sifatnya coaching gitu. Nah, inikah apakah ada teknologi atau apa setting yang berbeda dan sebagainya, dan memang konten aku tuh memang kebanyakan spiritual. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang light, tapi memang butuhnya tuh engagement-nya tuh betul-betul orang tuh respect banget gitu, karena itu kan betul-betul intangible ya.
Jadi orang itu kalau nggak terbuka, kalau nggak respect, kalau nggak trust even dalam virtual, susah kecapai. Ya. Kalau aku mau potong-potong pun tetap aja soft gitu bendanya, bukan teknis. Itu sih challenge aku itu ya. Iya, iya. Aku mungkin nggak detail ke konteks setiap jenis produknya ya, Ju, gitu. Cuman aku nangkep benang merahnya buat Ju, challenge-nya adalah how to transfer energy gitu ya. Karena aku kalau ikut kelasnya Ju kan yang sangat terasa sebetulnya adalah transferring the vibe gitu ya. Pengalamanku itu sangat mungkin dilakukan. Kuncinya ada di host untuk punya energi presence yang jauh lebih besar daripada di ketika sesi tatap muka. Oke. Gitu. Berarti preparation gue harus betul. fajar menyingsing udah vibes dulu ya. Iya, jadi aku mungkin share aja pengalamanku, Ju. Kalau online coaching yang individual, aku 1 hari cuman sanggup 2, itu jeda waktu yang gue bisa maksimal tuh cuma 2 jam. Sama. Gue kalau misalnya jeda waktu 1 ke 1 hanya setengah jam, gue mendingan nggak ambil. Yes. Gitu. Terus kalau misalnya kayak ngajar mindfulness online, itu aku 1 aja, nggak bisa digabung sama online 1 lagi. Cukup besar energinya. Oke, jadi kita mesti aware sama kapasitas energi kita ya. Itu kuncinya. Kuncinya itu aware sama kapasitas energi kita, dan kita punya teknik untuk memastikan ketika udah buka layar kayak gini, everything we do is for the client. Gitu. Oke, berarti ini kayaknya nih setting fisiknya mesti lebih ekstra kali ya. Yang secara visual juga udah kayak calming gitu ya, udah. Ya, betul sekali. Itu yang makanya aku suka bawel soal background, soal appearance gitu ya. Buat temen-temen yang belum ngerasain, kadang-kadang kayak nyepelein gitu ya. Ya nggak apa-apa sih ada tirai belakangnya, emang kenapa gitu. Kalau buat aku sih, karena yang orang lihat cuma segini, tapi vibe yang kita berikan kan lebih. Jadi itu, dan kalau aku, karena aku introvert, kalau online coaching aku lebih suka audio. Oke. Karena kalau audio aku bisa sambil tutup mata, jadi gini, kalau ini aku mulai dari ini ya, persiapan. Jadi jadi yang teknis-teknis tuh objektif apa, semua udah siap, background semua udah siap. Yang aku lakukan adalah breathing exercise. Di akhir breathing exercise, aku minta izin bahwa in the next 2 hours, semoga kehadiran saya memberi manfaat untuk orang yang akan hadir hari ini. Jadi termasuk kayak sesi hari ini. Aku set time untuk pause, untuk kemudian minta izin untuk bisa memberikan manfaat. Oke. Dan jadi dan kenapa aku suka audio, karena kalau audio aku bisa tutup mata dan aku menempatkan diriku berada satu ruangan sama orangnya. Oh gitu. Jadi visual gue adalah oke, gue duduk di samping orang ini. Oke. Jadi kayak gini nih, misalnya gue tutup mata sekarang, gue berada satu ruangan nih, teman-teman semua berada dalam satu ruangan. Buat gue teman-teman adanya di sini gitu. Oke. Mbak Sari dan Mbak Ju, aku potong dulu ya. Ada pertanyaan antrian berikutnya ya. Langsung. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wina dan Mbak Didi terkait aplikasi atau teknologi apa yang disarankan untuk meeting, lalu untuk training atau seminar yang light gitu ya, nggak terutama untuk koneksi internet yang nggak terlalu baik. Yuk silakan, Bosku. Iya, thank you nih pertanyaannya, dan ini menarik karena aku baru punya diskusi WA sama gurunya anak-anak. Jadi
perkembangannya sekarang, Skype sebenarnya sudah ditinggalkan oleh industri komersial karena dia berat. Pertama berat, kalau lebih dari 3 orang, kalau tethering itu pasti drop gitu ya. Lalu kalau sharing-sharing itu dia biasanya lambat. Yang banyak sekarang orang pakai adalah Zoom. Dan kalau aku baca beberapa artikel, Zoom dibandingkan Google Hangout, Zoom dibandingkan Skype, Zoom dibandingkan Microsoft, enggak, karena Microsoft Teams kan itu integrasi ya sama Zoom, tapi dibandingkan Google Hangout sama Skype yang aku pelajari, itu memang Zoom unggul di teleconferencing, baik untuk features maupun untuk bandwidth. Yang aku baru tahu, ternyata bandwidth-nya Zoom itu semakin banyak orang yang hadir, pesertanya, jumlah pemakaian bandwidth-nya menjadi lebih kecil. Makanya dimungkinkan seperti ini. Dan kalau kita pakai, jadi Zoom itu bahkan bisa kayak 300-an orang satu kali conferencing gitu ya. Dan yang aku bisa share juga adalah ketika, kan kalau di daerah, katakanlah ini tempatnya IPA yang di Wakatobi atau Wilsa yang di Ternate gitu ya, koneksi itu kan ya poco-poco ya, Will ya, gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada gitu ya. Nah, Zoom ini selama, kalau untuk tempat-tempat yang remote seperti itu, masih bisa optimalnya audio gitu. Jadi masih bisa banget dipakai. Mungkin untuk video berat pada waktu-waktu tertentu, tapi untuk audionya itu lancar banget kalau untuk remote area gitu. Jadi kalau sekarang sih aku masih saraninnya sih Zoom. Downside-nya Zoom adalah dia yang, kalau teman-teman punya bisnis yang sifatnya itu perlu engage orang banyak, nggak bisa pakai yang gratisan. Karena yang gratisan itu batasnya kalau di teleconferencing lebih dari 3 orang, durasi waktunya hanya 40 menit, setelah itu putus. Jadi kalau mau sambung lagi, ya udah koneksi lagi gitu ya, kalau tetap mau gratisan. Kalau yang berbayar, itu bisa sampai 100 orang, kemudian bisa punya kelas paralel gitu ya. Dan annual rate-nya lebih murah dibandingin bulanan sih. Bulanan tuh sekarang ini Big Daya nih pakai yang $15 sebulan. Dibandingkan dengan, karena kita memang banyak activity dan kliennya yang sifatnya online, buat kita ya masuk operational cost komunikasi yang masuk akal sih. Gitu. Itu mungkin Adek, nggak tahu deh, Adek, karena Adek biasanya karena masih bekerja di lembaga internasional, biasanya ada teknologi-teknologi baru gitu, Dek, mungkin mau share. Ya, sebenarnya sih sekarang sama kayak Mbak Sari, pilihan tuh masih ada di Zoom, karena kalau sekarang memang yang lagi happening juga kan sebenarnya ada Microsoft Teams. Tapi itu juga moda untuk meetingnya tetap pakai Zoom, tapi dia kayak terintegrasi gitu. Jadi kalau lihat tampilannya si Microsoft Teams itu, ya karena Microsoft memang rajanya OS gitu ya. Jadi semua menu-menu di Office 365 itu ada di situ, termasuk Zoom-nya. Jadi itu kayak fitur aja. Jadi di toolbar-nya Microsoft Teams itu udah ada Zoom di situ. Saya coba. Jadi nanti kalau udah pakai Windows 7 biasanya sudah ada menunya si Microsoft Teams itu otomatis. Jadi tinggal digunakan. Lalu terkait dengan pertanyaannya Mbak Lina soal training atau seminar, sebentar saya mute dulu. Terkait untuk seminar atau training, si Zoom ini keunggulannya, kalau dengan Zoom yang berbayar, kita bisa bikin breakout session. Jadi ketika virtual, kita bisa pecah kelompoknya jadi kelompok-kelompok kecil dalam durasi tertentu. Katakanlah oke, breakout group gitu ya, 10 menit. Nanti dalam waktu 10 menit, akun untuk breakout grupnya akan nutup, dia akan kembali ke main group. Jadi sebenarnya fitur-fiturnya juga menarik di Zoom ini buat dieksplor. Minggu lalu juga aku baru selesai virtual workshop, itu pesertanya dari 2 negara, kita coba pakai Zoom, mencoba semua fitur-fitur yang ada di Zoom, pokoknya menggila lah pakai ini.
ternyata memang cukup efektif, walaupun tadi karena virtual kita nggak bisa bikin sesi panjang. Jadi kemarin itu kita kayak maksimal sehari cuma mampu kayak 4 jam, terpaksa harus memanjangkan hari workshopnya, setiap hari dipotong pendek-pendek gitu. Itu tambahannya. Mbak Sari, aku kembalikan Mbak Sari supaya bisa maju dulu, karena waktu kita tinggal 5 menit. Oke. Thank you untuk diskusinya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Aku maju dulu. Sebelum maju, tadi sebenarnya aku mau nyambung yang Ju yang soal training. Karena di meeting kadang-kadang kita juga perlu presentasi satu hal, memaparkan paparan gitu ya. Tipsnya adalah pakai visual aid yang kayak gini, PowerPoint bisa di-sharing, atau kalau kayak di Zoom sebenarnya kita bisa share video, bisa share audio gitu ya. Itu dipakai. Tetap prinsip chunking, keep it simple, itu keep it simple and smart-nya tetap harus dipakai. Jadi kalau paparannya itu sangat kompleks, ya visual aid-nya dibuat sedemikian rupa supaya memudahkan audiensnya untuk bisa memahami. Lalu pastikan bahwa ketika harus terpaksa harus lecture, itu dicang waktunya pendek-pendek, dikasih break here and there supaya kita bisa dapat respon dari pesertanya. Nah, ini yang bagi